Selamat sore. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kak Ana percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh beribadah pada sore hari ini. Kita bersyukur adik-adik, kita bersukacita. Karena apa? Karena sepanjang tahun 2020, Tuhan sudah tolong kita dan kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kak Ana mau ngucapin selamat tahun baru buat adik-adik semuanya. Semoga di tahun yang baru ini semakin bertambah-tambah sukacita kita di dalam Tuhan ya. Oke, pada sore hari ini kakak ditemani oleh Kak Aurel dan Kak Gisel. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ikuti Kak Ana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan, ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Kak Ana undang untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan itu bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah-tambah tingginya. Itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Musik. Puji Tuhan, adik-adik boleh kembali duduk. Siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Sri. Puji Tuhan, selamat sore adik-adik. Salam sejahtera. Ya, senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam ibadah online sekolah minggu
Gak apa-apa ya, kita terus berdoa. Satu saat kita bisa beribadah kembali di gereja ya. Kita sekarang belajar ibadah online sungguh-sungguh. Supaya Tuhan satu saat mendengar doa kita. Kita bisa berkumpul di gereja, kita bisa bergandengan tangan, kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan. Namun untuk sekarang harus tetap sungguh-sungguh ibadah online di sekolah minggu di rumah masing-masing ya. Yang didampingi oleh orang tua, papa, mama, kakak dan saudara-saudara yang lain. Sore hari ini Tante Sri akan menyampaikan firman Allah yang berjudul Tuhan Pertolonganku. Adik-adik bisa membaca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-25 ya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-25. Ini bisa diperhatikan di layar, dicatat di buku masing-masing. Satu saat kita baca ulang-ulang, Tuhan akan terus memberkati renungan kita di rumah masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-25, di sana kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel. Tentu kita akan bertanya, kok bisa ya bangsa Israel ditolong Tuhan? Kok bisa ya bangsa Israel mengalami kemenangan? Ayo sama-sama kita belajar firman Allah. Adik-adik, pada waktu itu Israel baru saja dibebaskan Tuhan, baru saja keluar dari penjajahan bangsa Mesir. Ya, setelah ditindas puluhan tahun adik-adik, Israel mengalami penindasan dari Mesir, Israel mengalami siksaan dari bangsa Mesir, dan oleh pertolongan Tuhan mereka bisa keluar dari sana. Terus kemana? Tuhan janjikan mereka tanah Kanaan. Dan oleh pertolongan Tuhan mereka dibimbing, mereka dituntun Tuhan sampai masuk ke tanah Kanaan. Nah, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, di tanah Kanaan Tuhan menyediakan makanan minuman yang berlimpah-limpah. Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya. Tuhan menyediakan perlindungannya. Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Nah, setahun, 2 tahun mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Hari-hari yang dijalani. Namun sayang sekali. Bangsa Israel lengah di sana. Bangsa Israel di sana lupa Tuhan. Gak pernah ibadah lagi, gak pernah doa lagi, gak pernah baca firman di rumah lagi merenungkan. Bangsa Israel terlalu sering bersenang-senang, berfoya-foya dengan berkat Tuhan. Nah, karena gak pernah ibadah, gak pernah doa, lama-lama hatinya diisi dengan keinginan-keinginan yang berdosa. Sebentar-sebentar mau pesta, sebentar-sebentar mau pergi, sebentar-sebentar tidak betah di rumah, tidak betah di gereja, tidak betah berdoa, beribadah. Bingung mau main-main terus bangsa Israel. Terus apa yang terjadi adik-adik? Lama-kelamaan Israel menjadi lemah. Israel menjadi orang-orang yang kalah, menjadi orang-orang yang mudah menyerah adik-adik. Oh, enggak pakai lama. Kesempatan ini dipakai orang Midian yang ada di Kanaan. Orang Midian bersekongkol, orang Midian bersehati
untuk menindas bangsa Israel. Wah, mudah sekali Israel ambruk karena mereka tidak ada kekuatan Tuhan. Mereka tidak pernah ibadah, mereka tidak pernah berdoa. Adik-adik, peringatan buat kita sekalian, kalau kita melalaikan ibadah, kalau kita melalaikan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan punya kekuatan menghadapi godaan iblis, menghadapi godaan teman-teman yang ngajak berdosa, menghadapi bisikan-bisikan untuk melakukan kebohongan. Kita tidak ada kekuatan kalau jauh dari Tuhan. Begitu pula bangsa Israel. Akhirnya mereka menghadapi kegentaran, mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa, mereka menghadapi kebingungan. Berapa tahun adik-adik? Adik-adik bisa baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Mereka ditindas, mereka disiksa bangsa Midian selama 7 tahun. Ya, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dan 2. Selama 7 tahun orang Midian menindas bangsa Israel. Nah, setelah 7 tahun bangsa Israel benar-benar tidak mampu lagi untuk bertahan. Benar-benar merasa tidak ada daya menghadapi orang Midian. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka datang merendahkan diri kepada Tuhan. Mereka memohon ampun kepada Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengutus Gideon. Gideon ini dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan, bahwa barang siapa yang merendahkan diri, pertolongan Tuhan tersedia untuk orang tersebut. Demikian pula dengan bangsa Israel. Seruan mereka sampai kepada Tuhan. Kemudian Gideon menghadap Tuhan. Tuhan, kami orang-orang Israel sudah siap menghadapi orang Midian. Berapa orang Gideon? Saya membawa 32.000 orang yang siap menghadapi orang Midian. Apa jawab Tuhan? Oh no, kebanyakan itu kebanyakan. Nanti kalau menang, kamu gak bilang karena Tuhan, tapi kamu bilang karena kekuatan saya. Karena kepintaran saya, karena gagah saya. Kebanyakan. Sekarang tanya mereka, siapa yang gentar, siapa yang takut, tidak usah menghadapi bangsa Midian. Nah adik-adik, mereka pulang 22.000 orang. Banyak sekali ya. Dari 32.000 pulang 22.000. Sehingga tersisa 10.000. Gideon lagi menghadap Tuhan. Tuhan, ini loh yang 22.000 sudah pulang ke rumah masing-masing. Tinggal 10.000. Apa Tuhan bilang? Oh, no. Masih terlalu banyak. Aku hanya butuh 300 orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Aku hanya perlu 300 orang yang mau dengar-dengaran. Aku enggak perlu banyak orang yang sombong itu, biar pulang. Yang enggak mau diatur, yang enggak mau dinasihatin, biar mereka pulang. Enggak usah ikut perang menghadapi orang Midian. Gideon, aduh, gimana ini? Bangsa Midian banyak sekali Tuhan. Mereka seperti belalang banyaknya. Unta-unta mereka seperti pasir di laut. Kendaraan mereka cukup kuat untuk menghadapi Israel. Nanti saya kalah dengan 300 orang ini. Gideon kembali berdoa. Gideon kembali dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan dengan 300 orang ini, orang Israel menghadapi bangsa Midian. Dengan pedang? Bukan. Dengan pistol? Bukan. Orang Israel
300 ini sungguh-sungguh orang yang terpilih, orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Mereka dibagi jadi 3 kelompok. Satu kelompok pegang sangkakala, satu kelompok pegang buyung, satu kelompok pegang obor adik-adik. Mereka diam-diam mengepung perkemahan orang Median yang sedang tidur pules, yang sedang istirahat karena kelelahan. Tentara-tentara atau orang-orang Median yang gagah perkasa lagi istirahat di kemah, dikepung oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu tadi dalam pujian bukan kuat, bukan gagah, tapi sungguh-sungguh Gideon dan bangsa Israel menghadapi orang Median dengan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel, mereka sementara mengepung kemah orang Median. Ada yang memecahkan buyung, ada yang bermain trompet sangkakala, ada yang menyalakan obor. Terjadi kegaduhan yang luar biasa, terjadi kesibukan yang luar ramai sekali sekitar kemah orang-orang Median. Dan orang-orang Median di dalam apa dia katakan? Wah, musuh sudah mengepung kita. Musuh sudah ada di depan kita. Musuh sudah mengepung perkemahan kita. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Terus mereka ambil pedang adik-adik. Mereka ambil pedang dan di situ saking bingungnya malah nusuk orangnya teman sendiri. Nusuk sesama orang Median. Kalahlah bangsa Median. Bukan karena bangsa Israel yang membunuh, tetapi mereka saling membunuh karena mereka kebingungan, ketakutan menghadapi kegaduhan di luar perkemahan. Itulah cara Tuhan menolong bangsa Israel adik-adik. Sehingga sore hari ini kita mendapatkan satu pelajaran. Kalau mungkin ada adik-adik yang sudah malas baca firman, malas berdoa, gak denger-dengeran sama orang tua, gak denger-dengeran sama guru untuk ngerjain tugas, dan menjadi malas, kita berdoa sore hari ini. Judul firman Tuhan sore hari ini, Tuhan pertolonganku. Adik-adik bisa menghafal ayat dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Kita akan mendengar suara Kak Krea yang membacakan ayat hafalan ini. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Silahkan Kak Krea. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Puji Tuhan. Ayo sama-sama adik-adik di rumah bisa sambil pegang Alkitab ya, bersama-sama dengan Tante Sri dan Kak Krea. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah pertolonganku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Sekian firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Bahwa Tuhan adalah pertolonganku. Nah, adik-adik kita bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kita bisa berjalan, kita bisa sehat, kita baik, bahkan kita bisa melakukan segala sesuatunya. Itu semuanya karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi lagi untuk Tuhan. Kak Ana undang untuk bangkit berdiri. Ya adik-adik, siapkan hatinya, siapkan badannya, kita mau bergerak ya. Kita mau menari untuk Tuhan. Ikutin gerakannya Kak Aurel dan Kak Gisel. Musik! Gunung
Puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Ibadah penutup akan dibawakan oleh Tante Sri. Kita bersama-sama berdoa untuk ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berbakti dan kami dapat mendengar firman Tuhan. Biarlah kami belajar menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu, ibadah online di rumah masing-masing. Memberkati sekolah, memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan orang tua dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.